Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I would like to say sorry, apologize due to the fact that my voice couldn't record it. So I have to retake my vocal using separate file, of course. Jadi ini adalah rekaman yang berbeda dari suaranya. Tolong teman-teman, I hope you won't get distracted by the fact that I spoke different thing with the image that I shown on the screen. Jadi I hope you understand that. So, okay, let's all in. Let's just back into the topic. Kita di sini membahas tentang approximating integral seperti yang dibahas sebelumnya terkait dengan integrasi numerik. Jadi teman-teman itu nanti waktu di TRK, OTK, terus habis itu transport fenomena, teman-teman akan mempelajari beberapa persamaan. Nah, persamaan itu tadi nggak hanya persamaan biasa, tapi ada persamaan yang dia harus diintegralkan atau didiferensiasikan. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan integral ternyata tidak semudah itu. Maka kita di sini bisa menggunakan yang namanya pendekatan numeris. Makanya di sini juga it is stated as approximating integral. Jadi, in calculus you are going to learn two basic ways to approximate the value of integral. The first one is Riemann sums atau Riemann-Cauchy if you ever heard about Riemann. And then the second one is trapezoidal sums. We have learned previously on the previous meeting. So basically you have a curve atau teman-teman di sini tuh punya curve dari from equation or integral equation that you are going to approximate or calculate its area under the curve. Nah, kalau misalnya teman-teman if you are smart enough to how to say to remember all those identity of integral ya nggak masalah. Nah, tapi namanya manusia kadang kita lupa ya, jadi kita bisa menggunakan pendekatan secara numeris. Nah, ini di gambar yang hijau kita punya yang namanya garis, kemudian kita akan menggambarkan satu-satu dengan si segmennya atau dari biasnya. Nah, pendekatan ini tadi yang disebut dengan pendekatan numeris. Nah, yang saya lingkarin adalah menunjukkan bagaimana jarak antara we are going to compare the original evaluation atau the original way to calculate the integral using the normal or basic way, and then we compare to numerical analytics. Jadi nanti kita akan mengkomparasi antara persamaannya secara numeris dengan persamaan aslinya, dan itu akan menunjukkan berapa sih errornya atau discrepancy-nya, how big is discrepancy between the original equation compares to the approximating using numerical analytic. Nah, sama kayak trapezoidal, we could choose which shape. Jadi kita bisa menggunakan rectangle or even trapezoidal. That is why di sini ada dua jenisnya. Nah, ini tadi kita mengintegrasikan berdasarkan nilai X1 atau X2 atau A atau B. Nah, intervalnya itu berapa, biasnya berapa, you are going to decide. Karena kalian di sini adalah seorang engineer. And then we continue to the approximate integral, the fact that it inspired Simpson to approximate integral using quadratic. Jadi, back again, to calculate those long equation of integration, you could solve those using numerical analysis atau dari persamaan panjang itu, those long chain of no, sorry, not long chain. Those long equation are polynomic atau quadratic. Jadi persamaan itu adalah persamaan kuadrat atau persamaan polinomial. So if you want to integrate fx over the interval from a to b, you should do this one. First, find the fa or the function of a, and then function of b, and then the function of m. What does the m mean? Nah, yang garis hijau, those green line shows about the midpoint. M is midpoint of the interval. Jadi antara A sama B, kamu pasti punya nilai titik tengah. And then the second one, you have to find the quadratic PS, the PX that grows through the same 3 points. Jadi ada persamaan. So that is the real equation that will surpass the FX line. Jadi PX-nya ini akan melalui dari garis itu tadi.
Itu yang dimaksud dengan dari approximating integral. Nah, A sama B itu pasti biasanya ada di soal atau you are going to decide mau sepanjang apa. Nah, Simpson method, fortunately there is a nice shortcut. Jadi pendekatan ini tadi ada pendekatan lebih pendeknya. It turns out that the integral of quadratic over the interval, jadi interval A sama B. Jadi kalau teman-teman masih ingat di persamaan integrasi pasti ada batas bawah sama batas atas. Nah, batas bawah itu disebut dengan A atau the bottom line, and then the maximum line itu ditunjukkan dengan B. Nah, persamaan yang kita pakai di Simpson method adalah persamaan ini yang dilingkari, which we circle on the green line, green circle I mean. Jadi ini yang kita this equation will sum up about the Simpson method. Jadi it's b minus a divided by 6, and then you have to multiply using the function of a plus 4 times of function of m, and then plus function of b. Now, FA, FM, FB, or FA, FM, and FB were the values of the original function at a, M, and B. So you don't need to quadratic at all. Jadi di sini it is stated that kamu nggak harus melakukan persamaan atau pendekatan secara analitik seperti biasanya. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti waktu di metode apa matematika teknik ada yang namanya FA atau misalnya nilai X-nya dari A-nya berapa, yaitu adalah nilai kita menghitung secara integral biasa. Itu adalah maksudnya. And then we are going to separate Simpson. Jadi Simpson itu divided atau classified into two type. The first one is Simpson one-third rule. Jadi sepertiga. Jadi rules atau metode sepertiga dari Simpsons. Simpson rule is a numerical method that approximates the value of a definite integral using quadratic polynomial. As I stated previously, let's first derive a formula for the area under the parabola equation. Jadi persamaan kuadratiknya, jadi Y sama dengan AX ditambah dengan BX plus C passing through the 3 points, the A1, and then the midpoint, and then the last point of the maximum point. Nah, ini sama aja kayak yang tadi A, terus habis itu M, and then B. Ini maksud dari gambar itu seperti itu. Nah, ini teman-teman akan mendefinisikan dari Simpson sepertiga. Nah, Simpson ini sendiri juga dibagi, Simpson sepertiga juga classified into two type. Jadi yang pertama itu piasnya ditentukan. Jadi piasnya kalau sepertiga itu rata-rata genap. Mungkin 4, 2, 4, 6 gitu. Nah, tapi juga ada yang Simpson sepertiga atau one-third Simpson which has many segment. Nah, itu which method that best fit itu tergantung. Jadi kamu yang akan menentukan dari berdasarkan perhitungan dari errornya. So, yeah, we're going to jump on the next chapter. Nah, dari persamaan itu kita bisa turunkan tuh. Nah, ini kita turunkan persamaan yang tadi di awal, kita turunkan menjadi persamaan yang ada di bawah ini. Jadi, pertama teman-teman punya persamaan biasa tuh batasannya dari minus H sampai dengan H. Nah, ini tadi kemudian kita bisa integrasikan secara manual. Nah, integrasi manual itu kan, ya kalau misalnya persamaannya gampang, ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya persamaannya cukup kompleks, nanti teman-teman akan menemui di, misalnya ada yang learn, ada yang logarithm, and then also sin costan atau trigonometry. Nah, it will be hard for you to solve the equation, so you have to approximate it using the numerical analytic. And then you have the A. So A is basically equal to H divided by 3. Nah, that is why it is divided as Simpson one-third. Karena dia dibagi dengan sepertiga. Since the point of minus H point Y 0, and then 0 point Y1, and then H Y2 are on the parabola, they satisfy blah 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 blah. Nah, kemudian by the end, this is the final how to say? No, uh, bukan finalnya, tapi ada beberapa bagian yang dimana kalian akan membagi berapa jumlah biasnya. Karena kalian seorang engineer, you can decide how many segments that you are going to choose. Either one, two, bla bla bla. Tapi ada syaratnya di sini. Kamu dimintanya even number. Berarti you have to choose the number dari bilangan genap, entah 2, 2, 4, dan sebagainya. And subinterval are of equal length. Jadi kita bisa menentukan berapa sih delta H1-nya gitu.
delta X-nya, terserah kalian mau mendefinisikan seperti apa. Jadi, delta X is equal to B minus A per N. N itu adalah jumlah bias yang kalian akan tentukan. Nah, delta X itu lebarnya, the width. Nah, kemudian Simpson one-third rule, we can estimate the integral by adding the area under the parabolic arc through the three successive points. By simplifying, we obtain Simpson rule formula. Jadi persamaannya akan menjadi yang di bawah ini, yang tertulis dengan warna merah ini tadi. So, delta X dibagi 3 itu yang menunjukkan bahwa, oh, it is one-third Simpson formula. That is why. Kemudian diintegrasikan, kemudian Y0 ditambah dengan 4, ditambah dengan 2Y, sebenarnya sama aja seperti yang tadi, kemudian baru terakhir ditambahkan dengan YN atau YB. Jadi Y0 itu sama dengan YO is equal to FX, the function of A, sorry, and then YN is equal to the function of B. Nah, di sini kenapa dia tidak menggunakan sama dengan? Karena we are going to approximate, bukan exactly equal to gitu. Makanya di sini kalau teman-teman amati atau dari pertemuan-pertemuan sebelumnya pasti menggunakan yang namanya sama dengan seperti itu. Okay, so that is the final equation yang kita bisa gunakan. Teman-teman nggak harus menghafalkan, cuma teman-teman harus tahu apa itu namanya datanya persamaannya seperti itu. Okay, and then we shall continue to the next. Jadi ini adalah contoh dari, this is the example of Simpson one-third rule. You have the question, the distance covered by rocket emitters from A atau P is equal to 8 seconds, and then to T is equal to 30 seconds, or B is given by the equation. Jadi di bawah ini adalah persamaannya. And you have to find or you have to solve using Simpson one-third rule to find the approximate value of X. B, find the true error of ET, and then find the absolute relative true error are equal to epsilon t. Jadi teman-teman diminta menyelesaikan permasalahannya dari tiga ini. Nah, pendekatannya ya sama menggunakan yang persamaan Simpson itu tadi. Nah, ini adalah cara pertamanya. Kalau misalnya kita mau menghitung dari Simpson sepertiga, pertama teman-teman harus memasukkan dulu nilai B sama A. You have to calculate the midpoint. Caranya gimana? The A is equal to 8 and then the B is equal to 30. Kenapa sih kok X-nya di sini ada dua? Karena you only choose two segment. Kalian hanya memilih dua segmen atau dua bias. Maka di sini midpoint-nya adalah 19. Nah, setelah kita menentukan midpoint, kita bisa masuk ke persamaan yang awal. Nah, ini persamaan awalnya kita masukkan dari nilai midpoint itu FT. T-nya tuh persamaan aslinya. And then you just calculate the FT, jadi apa yang kita masukkan ke the equation. Ternyata setelah dihitung hasilnya adalah 177,27. Terus dihitung juga, and also you have to calculate the F30, F90, as the midpoint. Dari persamaan itu, teman-teman bisa menentukan kira-kira berapa sih dengan cara kita masukkan to the general equation of Simpson one-third. Now, X is equal to B minus 8 divided by 6. Then you have to multiply to FA and then plus 4 time of F midpoint and then FB atau function of B. Terus setelah kita hitung, kita masukkan persamaan yang tadi kita udah hitung on the left side, which is calculate and then sum up, ternyata didapetin the total is around 11,065.72 meters. Nah, hasil itu kemudian akan mendefinisikan apa sih? Nah, we have to calculate the exact value dulu. Kita harus menghitung berapa sih nilai aslinya atau exactnya berapa value of above integral. Ternyata diketahui bahwa 11,000.061.35
ohm meters. So the true error is around, jadi kita mengkomparasikan, jadi ET-nya sama dengan true value minus approximate value. Nah, approximate value itu adalah the value of Simpson one-third rules. Jadi nanti kalian akan mengkomparasikan analytical versus dari approximate value. After you done calculate the A or error atau the discrepancy atau selisihnya, teman-teman bisa menghitung yaitu the absolute relative true error. Jadi nilainya di sini adalah minus 4,38 meter dari errornya. Teman-teman kemudian memasukkan dari true error-nya dibagi dengan true value-nya. True value di sini adalah 11.061,34. Ternyata didapatkan hasilnya 0,0396. Sangat kecil kan? Nah, maksudnya apa itu, Bu? Kalau misalnya, what is the meaning of what I'm supposed to do with this? Atau itu define apa sih? Jadi misalnya teman-teman ini punya grafik. Nah, di sini adalah penunjukan dari grafik Simpson versus dari original atau analytical solving. Jadi teman-teman bisa gimana ya? Teman-teman akan menyelesaikan secara manual dan kemudian akan dikomparasikan dengan perhitungan secara analitik. Nah, yang di garis saya garis warna biru itu adalah 0,0396%. So the blue dot atau the blue lines itu will define the value of absolute relative error atau jaraknya dari original to numerical analysis. Jadi disebut juga cumulative discrepancy. Jarak antara nilai aslinya dengan numerical analysis. Nah, ternyata Simpson sepertiga juga nggak cuma hanya satu jenisnya, atau nggak hanya satu segmen aja, atau dua segmen, I'm sorry. Nah, teman-teman bisa menentukan juga segmennya adalah multiple segment. Di sini kita punya beberapa segmen. Nah, caranya kita mengetahui just like in multiple segment trapezoidal rule, one can subdivide the interval A, B into n segment and apply Simpson one-third rule repeatedly over every two segment. Note that n needs to be even. Jadi sepertiga ini bisa digunakan saat jumlah dari biasnya atau the value the sum of segment itu even atau nilainya sama dengan genap. Kemudian kita bisa membagi define interval AB into n equal segment, so the segment width is given by, jadi luas dari segmennya atau luas dari biasnya bisa didefinisikan dari H sama dengan B min A per N dengan syarat yaitu tadi harus genap. Kemudian kita bisa menggunakan persamaan ini. Jadi persamaan yang saya lingkari, the blue circle equation, itu sama aja. Jadi A integrated to B fx dx itu sama dengan x0 integrated to until xn fx dx, itu persamaan yang sama. Nah, makanya di sini where x O is equal to A and xn is equal to B. Nah, persamaannya akan diturunkan menjadi atau diuraikan. Jadi persamaan yang saya lingkari barusan itu tadi. Kemudian kita bisa apply Simpson one-third rule over each interval. Nah, gimana sih kalau menghitung dari persamaan yang sepanjang itu? Kita bisa menggunakan persamaan yang di bawah ini. Jadi yang saya berikan highlight kotak warna merah, the equation that I highlighted using the red square, itu will define the Simpson one-third rule multiple segment. Jadi gimana sih tahapannya? Nah, kita bagi menjadi beberapa segmen. Nah, segmennya itu apa? Ada yang segmen ganjil, and then you can divide into two segment between the odd and also the even segment. Maksudnya gimana? Nanti teman-teman akan menamai. You will name one or two or three or even more segment in like you use numerical. Jadi ditulis satu-satu jadi satu, dua, segmen apa bias satu, bias dua, bias tiga. Nah, itu akan mendefinisikan kita sum kalau misalnya yang dia jumlah biasnya ganjil atau nomor ganjil atau odd number, you have to multiply
multiply with 4, and while the even segments, you have to multiply with 2. Baru kita total dengan persamaan yang di sebelah kiri ini atau di sebelah kanan, sama aja. Itu uh, persamaannya sama aja. Begitu. And after that, okay, for example, we have this similar example. Cuma teman-teman di sini harus menyelesaikan dengan menggunakan multiple segments. The question is similar. The A value is similar. T is equal to 8, and then the T on the last maximum T is also 30 seconds. So it's similar to the first question or first example. But you have to find a useful segment in one-third rule to estimate the x. The solution, you have to find the n segment Simpson one-third rule by using multiplication and divide. X is equal to approximate b minus a divided by 3n. That's the original equation of one-third multiple segments. And then you have to understand that the question is asks you to calculate or approximate the integration using 4-segment Simpson one-third. So the n eventually becomes full. And then we have. Nah, dari yang tadi kita bisa menghitung Simpson sepertiga rule multiple segment itu dengan kita memasukkan yang A tadi diketahui sama dengan 8, the A is equal to 8, and then the B is equal to 30, and H is a division between the B minus A divided by the N. 30 atau 30 dikurangi dengan 8 dibagi sama 4, karena pertanyaannya adalah dibagi menjadi 4 segmen atau dibagi menjadi 4 bias. Nah, kemudian kita kembalikan lagi, we're jump back in again to the original equation. Kita masukkan dari si H-nya ini tadi atau delta H-nya ini tadi. Nah, nilai yang pertama atau nilai A-nya kan sama dengan 8. Jadi kita cari dulu berapa nilainya. Kemudian yang ft1 atau function of t1 itu sama dengan addition between 8 ditambah sama 5.5. So it is addition between 8 plus 5.5. Kemudian kita tambahkan, we continue gradually adding 5.5 in every point atau dari titik dari segmen yang kita buat. Kemudian sampai dia totalnya sama dengan 30, kita cari untuk menunjukkan itu sama dengan F30 is equal to B function, the function of B. Kemudian dari persamaan-persamaan tersebut, dari yang from the blue circle, we could sum up every value into and then back it into the original Simpson equation. Nah, maksudnya gimana sih, kita gambarkan dulu maksud dari gambarnya. Jadi di sini poin pertamanya itu adalah 8. Nah, 8 itu ditambah sama delta H yang pertama, yaitu 5,5, maka totalnya sama dengan 13,5. Kemudian kita bisa separasikan, we could separate the segment into several segment atau 4 segment, and then we just numerical numbering every segment, jadi 1, 2, from 1, 2, 3, 4. Nah, dari itu tujuannya untuk apa? Untuk mendefinisikan atau mengklasifikasikan. Nah, tadi kalau yang bilangannya dia ganjil, if the number is an odd number, you have to multiply with 4, while on even number atau even segment, you have to multiply it using 2 before you add with the function of the n. Jadi nanti dihitung final equation-nya ada di gambar yang depan. Kemudian kita total sehingga dapat nilainya sebesar 11.061,64. Nah, kita juga menghitung the exact value of the above integral. Ternyata nilainya sama dengan 11.061,34 meter. So the true error is sama dengan minus 0,30 meter. Dari nilai tersebut kemudian the absolute relative error is kita kalkulasikan untuk
menghitung berapa sih nilai persennya. Ternyata hasilnya 0,0027. Lebih besar atau lebih kecil? It is way smaller than previous method atau yang Simpson one third single segment. Maksudnya single itu bukan cuma satu, tapi hanya ada dua piece saja. Nah, kita bisa tahu apakah hasilnya baik atau buruk dengan apa? Dengan cara kita tabling. Jadi, from the table one, values of Simpson one third rule, example number two, multiple segment. Jadi, kita bisa iterasi. Nanti teman-teman bisa menggunakan MATLAB atau Excel untuk menghitung satu-satu dari perhitungan yang kita tadi contohkan. Misalnya teman-teman tadi kan segmennya atau biasnya sama dengan 4. Maka hasil errornya sama dengan 0,0027. While on the 10 segment, it has way smaller or even smallest amongst the data. Jadi dari ada beberapa data, ternyata yang hasilnya biasanya sama dengan 10, it is way smaller or smallest in a group. Jadi itu bisa mendefinisikan, oh berarti kalau mau teliti atau mau lebih hasilnya menyerupai dari exact value, maka teman-teman bisa menambahkan. You could just add more segments into the calculation. So if you want to achieve better or smaller error, bisa itu dengan cara menambahkan segmen. Nah, apakah semua berlaku seperti itu? Belum tentu. You have to check it. Nah, itu juga ada kalian sebagai engineer, you have to decide whether kalian mau mempersingkat waktu atau you have to decide which goal that you are going to achieve gitu. Either the time management, kalian mau menghitung secara cepat, maka kalian sampai perhitungan 4 piece doang itu cukup. Tapi kalau if you want to achieve like I want to the smallest ever number, so the value is almost identical, so you can add more segments. Nah, ini kita masuk ke Simpson 3/8 atau 3/8 atau 3/8. Nah, persamaannya gimana? Persamaannya sama, jadi yang digambar itu yang ada di pertama. Nah, I sama dengan B min A, bla 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 bla, ditambah dengan 3fx1, kemudian 3fx2 ditambah dengan fx. Nah, yang membedakan apa di sini? Since H is equal B minus A divided by N, teman-teman nilainya sedikit berbeda dengan yang sebelumnya. Maka nanti persamaan 11 tadi akan menjadi persamaan yang di bawah itu tadi. I sama dengan 3H dibagi 8 dikalikan dengan fx0 tambah dengan 3fx1, 3fx2, dan fx. Perlu diketahui bahwa 3/8 dalam formulanya, and hence the name method as the Simpson 3/8 rule. The true error in Simpson 3/8 rule can be derived. Jadi persamaannya quite a bit different with the one third. Kalau one third itu langsung, kalau ini ada persamaannya B minus A pangkat 5 dibagi dengan 6480. Nah, persamaannya dari mana? Itu bukan kerjaannya kita karena itu bukan passion, how to say, itu sudah di derive atau sudah diturunkan dari uh, teman-teman yang ahli matematika, so we're just going to apply this theorem into our calculation. Okay, so this is Simpson 3/8 rule. Teman-teman akan menghitung berapa sih nilainya dari Simpsonnya. The vertical distance in meters covered by rocket sama. The question is identical, but you have to find or solve using Simpson 3/8 rule to find the approximate value of the integral. Jadi H itu sama dengan B min A per N. Nah, di sini karena dia rulesnya 3/8 tidak ada, kalian harus menggunakan biasnya cuma 3 karena biasnya nggak didefinisikan sebagai banyak bias. Nah, kalau Simpson 3/8 itu biasanya syaratnya dia minta biasnya kelipatan 3. Kemudian H sama dengan B min A per N. Biasnya N-nya is equal to 3, and then B-nya diketahui tergabung, A-nya sama dengan 8, jadi nilai H-nya, so the each become 3.7.33. Terus kemudian kita masukkan ke persamaan T0, T1, C2, and then the T3. Nah, itu nilainya dari mana? Dari bias yang tadi sudah didefinisikan. Jadi, waktu nilai pada titik 0 di bias 1, kemudian pada titik akhir di bias ketiga.
Nah, T0-nya sama dengan berapa sudah ditentukan. Nah, ini T0-nya sama dengan 8. Maka saat kita masukkan ke persamaan, maka FT0 atau function of T0 o TO itu is equal to 177. Nah, ini kita mendefinisikan sama kayak yang tadi 5,5. Nah, kita tapi punya jaraknya sama dengan 7,33. Jadi T1, so T1 is eventually become T0 plus H. 8 plus 7.33 sama dengan 15,33. Kemudian kita masukkan kembali ke persamaan yang awal, jadi menjadi Ft atau function of T1 is equal to 372.4629. Nah, ini adalah perhitungan dari the function of T1. Kemudian kita lanjutkan lagi jadi T2, kita masukkan jadi T0 ditambah dengan 2H. Kenapa kok 2H? Karena kita masuk ke titik yang ketiga atau bias yang ketiga tapi di titik awalnya. Maka T2, pada kondisi yang kedua. Jadi T0 sama dengan 2H sama dengan 8 ditambah 2 times of 7.33. Nah, maka f function of T2 is equal sekian. Kemudian kita mencari T3 atau T3, the function of T3 eventually become 901. Dengan mengaplikasikan persamaan yang di atas, maka persamaan dari Simpson 3/8 menjadi persamaan di bawah ini. Sehingga I sama dengan 38 times 7.3 as equal as H, and then times 2 function of TO, and then 3 times of T1, and then the function of T2, and then function of T4 atau the last one atau TB atau T terakhirnya. Nah, maka didapatkan hasilnya bahwa IZ-nya atau IZ-nya itu sama dengan 061 itu untuk yang IZ, kemudian yang dengan menggunakan Simpson 38 itu sama dengan 11, sekian. Kemudian baru kita komparasi. Nah, kita juga punya yang namanya Simpson 3/8 untuk multiple segment. Nah, multiple segment ini sama aja seperti yang sebelumnya. Di sini dengan menggunakan n is equal to number of equal segment. The width of H can be defined as H is equal to B minus A divided by n. The number of segments need to be an integer multiple of 3 as a single application of Simpson 3/8 rule requires 3 segments. The integral shown in equation 1 can be expressed as I is equal to integration between a and b fx dx, and then we continue to integrate it before eventually we come to the equation of 16. Jadi kita akan mengintegrasikan secara bertahap dari persamaan 15 sampai dengan persamaan ke-16. Nah, itu yang I pertama bisa menunjukkan persamaan dari Simpson 3/8, kemudian definisikan dari persamaan 16. Nah, contohnya, ini adalah persamaan utamanya. Bentar. The exact equation for 3/8 method for multiple segment. Yang membedakan adalah di sini ada 147, kemudian 258 sama 369. Nah, ini as I stated previously, teman-teman diminta untuk membagi menjadi 3 segmen atau kelipatan 3 terus. Makanya nanti akan dibagi 147, 1 ke 4 selisihnya 3, 258 juga selisihnya 3, 2 ke 5 selisihnya 3, 3 ke 6 juga selisihnya 3. Makanya kita akan mendefinisikan menjadi 3 bias. Jadi bias 1 akan dikalikan dengan 3 di awal, kemudian digabungkan dengan bias yang keempat, ketujuh, dan begitu seterusnya. Sedangkan yang bias kedua akan digabungkan dengan 5 dan 8, kemudian bias yang ketiga akan digabungkan dengan 6 dan 9. Now, for example, we have an identical example. Nah, di sini adalah persamaannya. Jadi, kita punya data-data
T0 sama dengan T6. Jadi ini kita kebetulan membagi menjadi 6 segmen atau 6 bias. We have divided into 6 segment. Jadi kalau teman-teman bisa lihat on the right side, itu menunjukkan nilai-nilainya. Nah, ini 11,667. Nah, ini ada yang namanya colon atau koma. Koma itu mendefinisikan dari fungsi dari T-nya. So, it gets separated by colon. The T1 is the value of X, and then the F function of T separated by the comma, as you can see on the right side, where the T is equal to TO, and then add with H, and then you can see it is already calculated. Misalnya teman-teman di MATLAB, kalian nggak usah tinggal menghitung satu-satu, tapi bisa menghitung langsung masukkan this formula, the exact number of this. Jadi nanti akan dipisahkan seperti ini, atau ditulis dengan menggunakan yang namanya how to say bracket kayak gitu. Nah, ini yang kita bisa lihat. Jadi ada pemisahnya. Jadi tiap hanya 3,66 itu nanti akan menghasilkan nilai yang ada di kanan. Nah, dari nilai-nilai ini semua kemudian kita akan mengaplikasikan. We are going to applying equation 17 and 1 obtain. Jadi yang nilai I-nya ini 3/8 or 3/8 is time to the H, sehingga menghasilkan dari persamaannya itu tadi sekitar 11,601,4696. Nah, dari nilai itu kita bisa menentukan, oh itu yang dimaksud dengan 38 untuk multiple segment. Kemudian kita juga punya yang namanya combination of Simpson 1/3 and 3/8. Jadi kita bisa menghitung juga. Nah, caranya gimana? Kita pakai contohnya langsung aja. Nah, kalau di sini rumus H biasanya kan cuma H is equal to B minus A divided by N. Kalau misalnya you have two different method of rule, you have to divide it of sum N1 and also N2. The N1 is equal to 4, and then the N2 is equal to 3. Then you have to divide it B minus A divided by 7 because it is the sum of 4 and 3. Nah, di sini bisa dilihat kalau Simpson sepertiga atau Simpson 1/3, the segments atau biasnya itu sama dengan 4. Berbeda, unlike the Simpson 3/8, the number of bias atau segmen itu pasti kelipatan dari 3, multiplication of 3. Combination of Simpson 1/3 and 3/8, kemudian kita menghitung dengan cara yang sama. So on the left side is the Simpson 1/3. Nah, ini we have to calculate the value of H first. Jadi selisihnya berapa? H or delta X is equal to 3.1429. Kemudian itu akan yang menjadi jarak antara biasnya. Nah, yang di sisi kiri itu Simpson 1/3 rule. And then yang on the right side, it is the 3/8 rule. Nah, ini kelihatan apabila nilai yang di kanan itu adalah nilai function dari T1 yang didefinisikan di sebelah kiri. Oke, dari data tersebut kita for multiple segment N1 first 4 segment using 1/3 rule, 1 obtain menggunakan persamaan 19 sehingga didapatkan untuk bagian dari 4 segmen pertama nilai I-nya sama dengan 40364. For multiple segment on the last 3 segment using 3/8 rule, 1 obtain using equation number 17. Jadi didapatkan hasilnya 6697. Nah, itu akan kita tambahkan. The mix or combined Simpson 1/3 and 3/8 rules will give to 11,000 of meters. Kemudian, and then we just comparing the truncated error Simpson using the equation of number 18. Nah, dari sini kita bisa menggabungkan antara jumlah bias pertama, 4 pertama dengan 3 bias terakhir. Itu yang disebut dengan kombinasi dari Simpson sepertiga dan Simpson 3/8. Nah, tapi di sini ada catatannya. However, Simpson 3/8 rule can be used with number of segment equal to 3, 6, 9, 12 can be certain integer that are multiplied by 3. Jadi itu yang disebut dengan, jadi kalau teman-teman mau apply 3/8 harus
segmentnya either 3, 6, 9, or everything that multiples of 3. If the user atau kalian wishes to use say 7 segments, then you have to mix the Simpson 1/3 and then with the 3/8 whole. For the last 3 segment would be appropriate. Jadi kalau misalnya mau menggabungkan ya harus menggunakan persamaan kombinasi. Jadi itu aja yang terkait dengan Simpson. If you have anything to ask or discussion, you can just put the comment below before we jump to the method numeric for differential equation. I think thank you. I think that's all. Thank you.